why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. ولی حمله نمیخواد بکنه، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی و عواقب این اقدام به عهده اتحادیه اروپا خواهد بود. Amerika Serikat kembali mengarahkan armada perangnya ke Timur Tengah. Kapal induk, jet tempur, drone pengintai semuanya bergerak mendekati Iran. Dari Washington, ancaman dilontarkan, dari laut tekanan diperhatikan. Tapi Iran tidak merespon dengan ketakutan. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, justru memberikan peringatan keras. Jika Iran diserang, ini tidak akan jadi perang terbatas. Ini akan jadi perang regional. Di sisi lain, Donald Trump tetap memainkan dua kartu sekaligus. Bicara soal negosiasi, tapi terus menambah tekanan militer. Situasinya kini menjadi berbahaya jika salah baca lawan di momen paling sensitif. Karena Iran bukan Irak, Iran bukan Afghanistan, dan Iran tidak dibangun untuk tunduk di bawah ancaman. Tapi banyak analis, jika AS serang Iran adalah blunder besar. Mengapa? Kenapa serangan ke Iran justru bisa menjadi kesalahan terbesar Amerika dalam geopolitik modern? Ketegangan Amerika Serikat dan Iran saat ini bukan eskalasi biasa. Ini adalah fase di mana ancaman tidak lagi disampaikan lewat kata-kata, tapi lewat pergerakan militer nyata. Dari Washington, Donald Trump kembali melontarkan tekanan keras terhadap Iran. Isunya berlapis, mulai dari program nuklir, dukungan Iran terhadap kelompok proksi, hingga tudingan pelanggaran hak asasi manusia di dalam negeri Iran. Amerika mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln, diikuti jet tempur, kapal perusak dan drone pengintai yang aktif di sekitar Teluk Persia dan Laut Arab. Ini adalah bahasa militer, bukan diplomasi. Secara historis, pola seperti ini sering dipakai Amerika untuk satu tujuan, menciptakan tekanan maksimum agar lawan mengalah sebelum peluru ditembakkan. Iran baru saja melewati konflik besar pada tahun sebelumnya. Iran sudah hidup puluhan tahun di bawah sanksi. Dan Iran tidak berada dalam posisi panik atau terisolasi total. Masih ada Rusia, China, hingga Korea Utara. Situasi ini bukan lagi negosiasi biasa, ini adalah brinkmanship, permainan saling mendekati ke jurang, berharap lawan yang lebih dulu mundur. Dan di titik inilah Amerika tampak membuat asumsi lama bahwa tekanan militer cukup untuk memaksa Iran tunduk. Padahal justru di fase inilah Iran memberi sinyal sebaliknya. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, secara terbuka memperingatkan Amerika Serikat jika Iran diserang, perang ini tidak akan berhenti di Iran. اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. Ya, ini bukan ancaman emosional, ini adalah perhitungan strategis. Khamenei menegaskan Iran tidak akan memulai perang, tetapi siapapun yang menyerang Iran akan mendapatkan balasan keras, cepat, dan menyeluruh. Dan dampaknya akan meluas menjadi perang regional. Yang menarik, respon Iran tidak berhenti pada pernyataan. Saat Uni Eropa secara resmi menetapkan Islamic Revolutionary Guard Corps sebagai organisasi teroris, Iran langsung membalas dengan langkah hukum negara. Melalui mekanisme artikel 7 dalam hukum internasionalnya, Iran menetapkan angkatan bersenjata negara-negara Eropa sebagai kelompok teroris.
برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی و عواقب این اقدام به عهده اتحادیه اروپا خواهد بود. الله مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. Artinya jelas, Iran tidak lagi melihat ini sebagai tekanan sepihak dari Amerika. Iran melihatnya sebagai poros tekanan Barat, Amerika dan Eropa yang kini dianggap sah untuk dibalas. Ini adalah eskalasi horizontal, bukan hanya konflik AS-Iran, tapi perluasan garis konflik ke Eropa. Dan disinilah strategi tekanan Barat mulai terlihat rapuh. Alih-alih membuat Iran terisolasi, langkah ini justru mengunci sikap keras Iran. Satu pesan dari Teheran sangat jelas, Iran tidak sedang mencari jalan untuk tunduk. Iran sedang menyiapkan diri untuk menghadapi eskalasi. Di satu sisi, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa jalur komunikasi dengan Iran masih terbuka. Ia bahkan menyebut Teheran sedang serius berbicara soal kesepakatan dan menantang Iran jika nggak menemui kesepakatan. Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. Namun di sisi lain, tekanan militer justru terus berjalan. Armada tetap siaga. Bahasa yang dipakai Amerika bukan bahasa deeskalasi, melainkan bahasa intimidasi strategis. Inilah pola lama Washington, berbicara soal damai sambil menyiapkan skenario terburuk. Masalahnya di situasi sepanas ini, ambigu justru berbahaya. Di tengah kondisi tersebut, muncul sebuah video yang ramai dibicarakan di media sosial. Akun X bernama Throwback Iran @Tariq_football membagikan rekaman jalur terbang sebuah drone tak terindikasi di atas Teluk Persia. Dalam visual pelacak penerbangan tersebut, jalur drone secara simbolik membentuk kata Persia atau Hamleh yang berarti menyerang. Banyak analis dan pengguna X memang langsung meragukan klaim tersebut. Mulai dari kemungkinan drone milik negara Teluk, drone Iran sendiri, hingga kebetulan pola penerbangan yang ditarik terlalu jauh maknanya. Namun justru disitulah letak bahayanya, karena momen kemunculan visual drone ini bertepatan dengan berlangsungnya latihan militer udara multinasional besar, Ramah Al-Nasr 2026, yang dipimpin oleh Royal Saudi Air Force dan melibatkan Amerika Serikat serta sejumlah negara barat dan Teluk. Latihan ini secara eksplisit melatih operasi udara gabungan, perang elektronik, serta penggunaan sistem tanpa awak. Dalam skenario yang mensimulasikan ancaman nyata. Artinya, langit kawasan memang sedang dipenuhi aktivitas militer intensif. Drone, pesawat tempur, dan sistem pengintai bergerak bersama dalam konteks latihan tempur berskala besar, bukan situasi normal. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah Amerika mampu menyerang Iran. Amerika pasti mampu. Masalahnya adalah apa yang terjadi setelahnya. Dan disinilah letak blunder besarnya. Pertama, Iran bukan Irak, bukan Afghanistan. Kesalahan paling mendasar Amerika Serikat adalah menyamakan Iran dengan target perang lamanya. Secara objektif, Iran adalah negara industri berpenduduk kurang lebih 90 juta jiwa. Memiliki militer nasional utuh, bukan negara pasca runtuh seperti Irak 2003, mengembangkan doktrin perang asimetris selama puluhan tahun menghadapi sanksi dan ancaman Barat. Menurut laporan resmi Defense Intelligence Agency atau DIAAS, Iran secara sadar membangun strategi untuk tidak menandingi AS secara simetris, melainkan rudal balistik dan jelajah, drone murah berjumlah besar, perang laut asimetris, dan jaringan proksi regional. Artinya jelas tidak ada skenario menang cepat. Perang melawan Iran bukan operasi militer singkat, melainkan konflik panjang, mahal, dan penuh eskalasi tidak terkontrol. Kedua, serangan ke Iran otomatis menjadi perang regional.
Ya, pernyataan Iran soal regional war bukan retorika kosong. Secara geografis dan militer, Amerika Serikat memiliki kurang lebih 40.000 sampai 50.000 personel militer di Timur Tengah. Pangkalan tersebar di Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat, Kuwait, dan Irak. Mayoritas berada dalam jangkauan rudal dan drone Iran. Iran tidak perlu menyerang wilayah AS. Target paling logis justru pangkalan militer, fasilitas logistik, dan aset laut AS di kawasan. Selain itu, Iran memiliki jaringan aktor bersenjata non-negara di Irak, Lebanon, Suriah, Yaman. Satu serangan langsung ke Iran berarti banyak front terbuka sekaligus eskalasi lintas negara. Dan keterlibatan sekutu AS secara paksa. Inilah definisi perang regional, dan inilah jenis perang yang tidak diinginkan AS saat ini. Yang ketiga, Selat Hormuz, titik paling berbahaya bagi ekonomi dunia. Selat Hormuz adalah choke point strategis yang dilalui 20% minyak dunia. Jika terjadi eskalasi di sana, kemungkinan besar akan mempengaruhi pasokan minyak global. Harga minyak bisa melonjak signifikan. Inflasi dan pertumbuhan global bisa tertekan. IMF pernah memperingatkan bahwa konflik dan risiko penutupan selat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Dampak nyatanya, harga minyak Brent pernah naik tajam karena ketegangan AS-Iran. Bank besar bahkan memperkirakan kenaikan harga minyak lebih besar jika pasokan terganggu akibat konflik. Inflasi global meningkat, negara Eropa dan Asia terkena imbas langsung, dan pasar global bereaksi sebelum perang berkembang penuh. Inilah alasan mengapa sekutu Eropa sangat sensitif terhadap eskalasi Iran, dan mengapa serangan ke Iran bukan hanya masalah militer tapi bom ekonomi global. Keempat, Iran punya opsi balasan tidak terlihat yang sangat realistis. Kalau orang membayangkan perang itu cuma rudal dan jet, mereka ketinggalan zaman. Karena salah satu opsi balasan Iran yang paling masuk akal adalah serangan cyber dan operasi gangguan, bukan spekulasi. Pemerintah AS sendiri sudah mengeluarkan peringatan resmi. CISA, FBI, NSA, dan DoD Cybercrime Center pernah merilis Joint Advisor yang intinya organisasi di AS harus meningkatkan kewaspadaan karena aktor cyber yang terafiliasi Iran berpotensi menargetkan jaringan rentan dan infrastruktur kritis. Peringatan itu menyebut pola teknik yang umum dipakai, password spraying atau brute force, memanfaatkan default password, hingga metode yang relevan untuk operasional teknologi yang biasanya terhubung ke sistem industri. Kenapa ini bahaya? Karena balasan model ini biayanya murah tapi dampaknya bisa besar, sulit dipastikan pelakunya, atau plausible deniability, dan tidak butuh Iran mengumumkan perang terbuka. Kalau AS menyerang Iran, Iran punya alasan kuat untuk menekan balik lewat jalur ini. Karena secara politis, mereka bisa bilang, kami membalas, tapi tidak membuka perang frontal. Kelima, AS terjebak China dan Rusia, untung tanpa bertempur langsung. Ini poin strategis yang sering luput. AS bisa menang di medan, tapi kalah di papan catur global. Begitu AS terjebak konflik besar, fokus militernya terpecah, anggaran terkuras, diplomasi melemah, dan lawan geopolitik yang punya uang manuver. Tren yang sudah jalan sekarang menunjukkan kenapa ini berbahaya bagi AS. Xi Jinping secara terbuka mendorong ambisi renminbi atau yuan untuk punya status lebih besar secara global, termasuk sebagai mata uang cadangan. Perdagangan China-Rusia terus besar. 2024 tembus sekitar 244,8 miliar dolar menurut data bea cukai China, dilaporkan Reuters. Banyak analis mencatat percepatan penggunaan mata uang lokal atau menjauh dari dolar dalam hubungan ekonomi Rusia-China. Beberapa kajian menyebut lebih dari 90% perdagangan Rusia-China diselesaikan dalam yuan atau rubel. Angka ini muncul dalam testimoni di lembaga AS. Sementara analisis lain menyorot bagaimana proses de-dollarization membantu mereka mengurangi dampak sanksi. Ada juga pembahasan soal de-dollarisasi dalam kerangka BRICS yang menggambarkan tren sistemik. Walaupun jalannya tidak instan, arahnya jelas, semakin banyak negara mencari jalur alternatif saat resiko geopolitik naik. Jadi logikanya begini, kalau AS masuk perang panjang dengan Iran, China dan Rusia tidak perlu ikut perang. Mereka cukup menunggu AS lelah, lalu mempercepat agenda global mereka. Itulah kenapa perang Iran bisa menjadi jebakan strategis. Terakhir, dalam negeri AS sendiri sedang rapuh. Perang besar bisa jadi bunuh diri politik. Perang besar selalu butuh satu hal, legitimasi domestik. Dan di titik ini, kondisi dalam negeri AS bukan fondasi yang stabil. Ada dua indikator kuat. Pertama, polarisasi dan kepercayaan publik yang terbelah. Riset dan kumpulan data Pew Research Center menyorot polarisasi dan sulitnya memilih dua kubu sepakat bahwa soal fakta dasar. Pew juga menyorot membesarnya rasa frustasi atau amarah pada pemerintahan, yang berarti ruang politik untuk perang makin sempit. Kedua, gelombang protes domestik yang nyata dan masih panas. Dalam konteks 2026, contoh paling konkret, gelombang protes anti-ICE. Reuters melaporkan ribuan demonstran turun ke banyak kota di AS, disertai walkout pelajar atau guru, menuntut penghentian operasi
dan pendanaan ICE. Protes besar juga terjadi di New York City. Dan situasi di Portland menunjukkan eskalasi ketegangan antara pemerintah federal dan lokal. Artinya apa? Kalau AS memulai perang besar saat masyarakat sedang terbelah, demonstrasi meluas, dan legitimasi politik rapuh, itu bukan memperkuat posisi pemimpin, tapi membuka front krisis baru di dalam negeri. Pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang paling kuat secara militer. Amerika Serikat memang bisa menyerang Iran. Itu tidak pernah jadi pertanyaan. Masalahnya adalah apa yang terjadi setelahnya. Iran bukan negara kecil. Balasannya tidak tunggal. Medannya tidak satu dan dampaknya tidak bisa dibatasi. Satu serangan bisa membuka perang regional, krisis energi global, eskalasi cyber yang tidak terlihat, keuntungan strategis bagi rival global, dan krisis politik di dalam negeri Amerika sendiri. Itulah kenapa banyak analis menyebut konflik Iran bukan medan kemenangan, tapi medan jebakan. Dalam geopolitik, kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan memulai perang, melainkan kemampuan mengendalikan akibatnya. Dan ketika sebuah perang tidak bisa dikendalikan, itu bukan unjuk kekuatan, itu adalah kesalahan strategis terbesar.